Anda kembali bersama kami pemirsa di Newsline edisi spesial jelang debat Capres 2024. Tadi ada senyum-senyum yang sudah dipancarkan oleh Mas Astrio ketika ada kritik dari Mas Al Araf. Ini soal katanya ada bunuh diri kalau dimasukin poin itu. Tanggapannya Mas Astrio? Ya, kita berbicara akan dua hal ya. Pertama adalah liberalisasi industri pertahanan, lalu kedua adalah kita akan bahas sedikit tentang apa yang dikatakan sebagai pesawat usang. Nah, jadi pertama kita bahas tentang liberalisasi industri pertahanan. Itu merupakan diksi yang tendensius. Kenapa? Karena walaupun industri pertahanan sudah dikeluarkan dari daftar negatif investasi, kepemilikan dari perusahaan asing melalui skema foreign direct investment itu dibatasi tetap harus minoritas, alias tidak lebih dari 50%, harus maksimal sebesar 49%. Lalu kedua yang kita lupa adalah bahwa ketika kita mengundang yang namanya foreign direct investment, itu merupakan satu metode katalisator paling baik untuk memperkenalkan apa kita sebut sebagai transfer of technology. Tapi itu pun tidak mutually eksklusif harus berasal dari foreign direct investment. Sebagai contoh, kita baru membeli 12 drone angka dari Turki. 6-nya dikirim, 6-nya kita rakit di sini melalui siapa? PT DI. Itu kan tidak kita sebut kita menggunakan pihak asing sebagai perakitnya. Kita rakit di Indonesia melalui PT DI, itu adalah bagian dari transfer teknologi. Nah, jadi mungkin dengan mindset yang seperti itu, itulah tipe-tipe mindset yang ingin Indonesia selalu menjadi konsumen. Baik. Itulah tipe-tipe pemikiran yang tidak ingin Indonesia bisa membuat pesawat tempurnya sendiri. Kita harus selalu beli dari orang. Mimpi Pak Prabowo adalah bagaimana caranya. Hari ini kita tidak mampu bikin, tidak apa-apa. Kita beli dulu. Tapi pelan-pelan teknologi tersebut harus ditransfer sehingga suatu saat nanti Indonesia juga bisa membuat pesawat tempurnya sendiri. Bahkan sampai generasi yang tercanggih seperti kalau hari ini adalah fifth generation fighter. Berarti hanya temporary ya, nggak selamanya akan menggunakan pesawat yang tadi kalau kata Mas Anam tuh usang tadi ya. Lalu yang kedua adalah kesalahan terbesar dari paslon Pak Ganjar adalah menggeneralisasi bahwa pesawat bekas itu standarisasinya sama seperti kita membeli mobil bekas atau membeli sepeda motor bekas. Di mana itu mungkin bekas tabrak, bekas banjir. Mas Jason, industri aviasi, baik sipil terutama militer, merupakan industri yang paling dikontrol secara ketat di dunia ini. Makanya moda transportasi udara, kalau kita naik pesawat terbang, itulah moda transportasi paling aman. Lalu yang kedua adalah mungkin dari pasang Pak Ganjar tidak mengetahui ada konsep namanya MLU. MLU itu adalah midlife update. Seperti contoh ketika kita meremajakan F-16 kita dengan metode MLU. MLU itu apa aja sih? Avionics-nya kita perbaharui, sistem persenjataan kita perbaharui, payload-nya, airframe-nya kita perbaharui. Sehingga apa? Ujung-ujungnya jam terbangnya bisa bertambah, 5.000 jam terbang, 10.000 jam terbang. Nah, ini yang mungkin konsep belum dipahami oleh paslon Pak Ganjar, sehingga kita sebutnya bukan pesawat bekas. Dari segi harga, pesawat Mirage 2000 juga merupakan alutsista yang sangat worth it kalau orang bilang, karena harganya per unitnya adalah 20 juta US dollar, masa baktinya masih bisa sekitar kurang lebih 20 sampai 25 tahun. Oke, jadi kita tidak mengerti permasalahan apa ini. Baik, nah tadi kan Mas Astrio sampaikan, sebentar ya Mas Anam, tadi kan itu main didiksi saja berarti. Baik, ya. tadi kan disampaikan tidak berbicara substantif. Oke, kita tahan dulu sebentar. Bookmaster 97 itu beli mobil aja angka 10 tahun juga berat kok gitu loh. Nah, ini standar mobil. Iya, makanya nyambung. Oke. Kita juga tahu F-16 misalnya waktu Obama juga ngasih ya kan. F-16 bekas waktu itu juga ditolak. Karena apa? Beli Mirage itu bekas. Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan, menolak membeli Mirage yang dibeli oleh Prabowo karena bekas. Yang kemudian hari ini karena mungkin jelang debat ditunda pembeliannya karena takut menjadi bahan paling salah besar. Dan skandal ya soalnya karena Menteri Keuangan katanya terbatas anggarannya, itu guyonan saya yang tadi. Jadi poinnya adalah niat membeli Mirage yang ditolak oleh Juwono Sudarsono dilakukan oleh Prabowo. Boleh cek di semua berita kenapa Pak Juwono beli, ya karena memang bekas. Bener yang dibilang tadi, standarnya harusnya kita bisa membeli pengadaan pesawat yang baru. Sudah. Permainan, ya yang sudah nggak apa-apa diteruskan, tapi yang bekas kenapa dibeli? Itu persoalan. Satu poin, ya itu nggak bisa dibantah. Itu ada, itu niatnya. Yang kedua. Satu poin bekas, kemudian kedua. Jadi poin bekas itu Pak Prabowo nggak bisa membantah, mau pengen beli Mirage bekas. Jadi itu titik poin. Yang kedua adalah soal tadi industri pertahanan itu harus dipahami bahwa industri pertahanan dalam negeri ini, Mbak, kembang kempis. Yang mau beli, konsumennya, dukungan pendanaan, dan lain sebagainya. Ketika Omnibus Law disahkan di sektor pertahanan, saya bertemu salah satu direktur utama industri pertahanan strategis di Bandung. Gimana nasib Anda pas ke Omnibus Law? Kami nggak mengerti, kami pasrah. Kenapa? Dia harus bersaing dengan industri swasta yang akan masuk dengan leluasa di Indonesia. Dengan investasi yang begitu luar biasa. Kita harus memproteksi hal-hal yang strategis, yang menjadi milik publik,
air, sektor pertahanan, itu harus dilindungi oleh negara. Makanya itulah semangat Undang-Undang Industri Pertahanan untuk membangun kemandirian pertahanan dan menutup tadi ruang industri swasta bisa masuk dari satuan 1 sampai satuan 3 dan kemudian investasi asing dalam beberapa hal juga ditutup. Kenapa? Karena dia harus melindungi itu. Kalaupun masuk, dia terbatas. Baca aja revisi Omnibus Law tentang penanaman modal asing dirubah dalam konteks sektor pertahanan. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa ada semangat dan ada fakta bahwa Pak Prabowo membangun liberalisasi pertahanan di Indonesia. Dan itu berdampak terhadap tergencetnya industri pertahanan strategis dalam negeri. Kalau ada kasus-kasus mendapatkan proyek 1, proyek 2, itu sesuatu yang di zaman dulu juga terjadi. Gitu. Dilakukan begitu. Tapi diskursus transfer of teknologi di dalam Omnibus Law juga dikurangi karena tadi ada semangatnya liberalisasi pertahanan. Kalau Undang-Undang Industri Pertahanan yang lama itu memang semangat transfer teknologinya menjadi lebih ketat. Gitu. Jadi menurut saya dua kesalahan besar Prabowo membangun liberalisasi pertahanan yang menggencet industri pertahanan dalam negeri. Makanya jangan heran kalau juga lebih banyak utang dan lain sebagainya. Nah, soal untuk utang itu. Ditahan dulu. Nah, ini kan ada soal Yang keduanya kritik. belum ini tadi. Bentar. Nanti kita tahan dulu ya, masih Yang kedua sih panjang. ada yang ketiga nih. Sebentar ya. Soal alutsista bekas, kemudian soal hutang juga ini menjadi kritik paslon nomor 1 ya. Tapi kita akan bahas usai jeda ya. Betul, nanti kita akan tanya nih Mas Billy, gimana sih sebenarnya kalau terobosan dari paslon nomor 1, apakah nantinya lebih condong kemana nih? Yang kedua apa yang ke satu? Kita akan cari tahu usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Newsline edisi jelang Debat Capres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.